Jurnal Risa itu kan kita tidak tahu itu apakah memang gaib ataupun memang itu halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kemampuan kita berkomunikasi dengan makhluk gaib, berbicara, melihat, itu beda tipis dengan suatu hal yang namanya halusinasi. Bahkan saya sendiri pun ketika melihat sesuatu itu perlu saya pikirkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apakah ini benar suatu penampakan atau hanya halusinasi pikiran saya sendiri? Nah, itu ya. Jadi saya akan kasih contoh beberapa mungkin tokoh spiritual ya yang sudah punya nama untuk channel Mbak Jurnal Risa. Nah, ini kan beliau punya kemampuan berbicara dengan makhluk gaib, punya yang namanya teman gaib, ada namanya pula, bisa diajak ngobrol dengan tenang. Ya, berbeda dengan channel-channel ataupun orang-orang yang lainnya. Orangnya biasanya orang-orang lain itu kesurupan, teriak-teriak macan putih, ya, mengaum, tertawa, menjerit. Itu berbeda dengan dari milik Mbak Risa. Ya, Jurnal Risa itu kan dia komunikasi dengan tenang, ngobrol ya ngobrol seperti orang biasa, seperti orang tertidur begitu. Nah, di sini saya memberikan saran, tolong waspada dengan hal sedemikian. Terkadang kita nggak tahu, kalau kita sudah terlena, kita tidak tahu itu apakah memang gaib ataupun memang itu halusinasi kita. Karena sempat saya mencoba untuk pelajari ilmu psikologi juga ya. Jadi ada teknik yang namanya teknik untuk mendatangkan teman imajiner, teman imajinasi. Itu bisa. Misalkan ya ilmu psikologi itu saya terapkan diri saya hadirkan di depan saya ini adalah sosok pacar saya gaib, bisa. Dia bisa melakukan apapun, dia punya pikiran sendiri, tapi saya juga bisa komunikasi. Wujudnya pun sesuai dengan apa yang saya lihat. Tapi ini teman imajiner. Masuknya bukan hal ranah gaib, dia hanya halusinasi kita. Begitu. Jadi harus waspada untuk timnya Mbak Jurnal Risa mengenai hal itu. Ya. Waspada karena apa? Karena ya tahu sendiri ya, kalau kita halu itu ngarahnya kemana nggak jelas, ya kan? Nggak jelas. Kemudian saya juga percaya bahwa hal gaib atau sosok gaib itu tidak ada yang baik. Sebaik-baiknya jin itu seburuk manusia. Itu masih saya pegang teguh juga. Ya, tapi tidak bisa saya pungkiri banyak yang menolong saya, tapi tidak tahu tujuannya apa begitu. Nah, apabila ya kemungkinan kalau ini terjadi di dalam timnya Mbak Jurnal Risa, ketika diajak ngobrol, anak-anak kecil itu diajak ngobrol, tahu-tahu dia minta sesuatu di lain hari, kan kita tidak tahu juga kemungkinan. Itu juga harus kita jaga-jaga ya. Bukan karena kita punya kemampuan, bukan. Saya paham di atas langit masih ada langit. Saya pun hanya manusia biasa ya. Mungkin ya kita saling mengingatkan saja gitu. Kita mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Intinya itu. Kalau sudah kejadian ya terkadang lebih susah untuk diperbaiki daripada kita mencegah dari awal. Maka dari itu waspada itu penting. Nah, kenapa saya memberikan contoh kepada timnya Mbak Jurnal Risa? Karena ini yang berbeda daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya saya anggap itu memang banyak settingannya gitu ya, dari kesurupan, dari gulung-gulung ya, apa itu namanya, menjadi macan ya kan. Kalau untuk Mbak tim Jurnal Risa ada bedanya begitu. Saya juga sering nonton, istri saya fans beratnya Mbak Risa ya, jadi nggak apa-apa lah kita saling mengingatkan begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi hikmah yang bisa kita petik pada video kali ini adalah sesuatu gaib ya, jin, setan atau apapun itu, ketika itu nampak di depan kita, Anda jangan langsung takut. Pikir dulu, apakah itu memang gaib
atau memang itu halusinasi kita. Sangat susah sekali membedakan hal gaib dengan halusinasi. Contohnya sekarang, kalau saya mau halusinasi, saya membuat otak saya berpikir takut kepada pocong misalkan. Takut sama pocong, pocong itu tak buat gini, saya takut sama pocong bentuknya batik. Bentuknya batik, mohon maaf, kainnya batik ya. Ya bisa saja itu muncul di depan saya. Dan pocong itu pocongnya batik. Nah, jadi apa? Jadi pocong itu adalah gambaran pikiran kita yang dituangkan ke dalam kenyataan di depan begitu. Bahkan ketika halusinasi di dalam penciuman juga bisa. Kok saya bau sate ya? Ya, Anda membayangkan sate kemudian Anda mencium aroma sate. Betul, itu memang terjadi. Anda membayangkan Anda memakan jeruk nipis yang paling kecut, mulut akan merasakan di situ, merangsang, ya, merangsang dari indera tadi ya, indera pengencap. Mata batin pun sama, ketika Anda melihat sesuatu, Anda takut suster ngesot, nampaklah suster ngesot di sana, gitu, mendengar suaranya, mencium aroma busuknya, ya kan, kemudian melihat dengan mata kepala Anda di bawah ada suster ngesot. Ya, berarti ini penggambaran apa? Penggambaran halusinasi Anda yang Anda datangkan, gitu. Kalau saya sendiri, makhluk gaib rata-rata bentuknya abstrak. Ya putih aja, transparan begitu, tidak serta-merta dia berbentuk mutlak pocong sampai bawah. Ndak. Paling kalau kuntilanak ya juga wujudnya putih ini aja, bawahnya sudah seperti kabut, gitu aja. Pertapa ya pertapa, bawahnya hilang, transparan, tidak langsung mutlak bentuknya seperti itu, bukan. Ya, mungkin harus belajar juga ya. Kalau untuk teman-teman yang ingin membuka mata batin, ya masih iseng-iseng lihat, yaitu diasah. Ketahuilah itu wujud gaib ataupun halusinasi. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.